Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Nadiro dari kelas PAI 2D akan menjelaskan tentang pengertian ilmu ma'ani. Di sini dijelaskan dalam kitab Jauharul Maknun, ilmun bihi limuqtadal hal yuro labdun mutabikon wa fihi dukiro. Ilmu ma'ani adalah suatu ilmu yang dengannya dapat diketahui lafaz yang sesuai dengan tuntutan keadaan. Inti dari ilmu ma'ani adalah husnul fahmi wal ibham, memahami dengan baik dan memberikan pemahaman yang baik. Jadi kita tidak asal berbicara, pendengar pun harus mengerti apa yang kita bicarakan. Nah, pendengar di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kholidihni, tingkatan paling bawah, yaitu tidak paham akan ucapan kita atau kalimat yang kita ucapkan, sehingga butuh banyak penjelasan dalam pengucapan kalimat tersebut. Yang kedua ada mutarodid. Mutarodid itu adalah orang yang ragu-ragu, sehingga apa yang kita bicarakan nantinya dia ragu-ragu akan pembicaraan kita, sehingga kita harus menjelaskan dengan keadaan si mutarodid tersebut. Yang terakhir adalah munkir. Munkir adalah orang yang ingkar atau dia tidak percaya dengan apa yang kita bicarakan. Nah, mungkin cukup sekian dari saya karena di sini saya hanya menjelaskan tentang pengertian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Ramdhani. Saya dari kelompok 3 Bahasa Arab akan membacakan materi tentang pembagian kalam. Di sini kalam terbagi 2. Yang pertama ada kalam khobar, yang kedua ada kalam insya. Pengertian kalam khobar adalah perkataan atau ungkapan yang dapat dinilai benar atau bohong karena isinya menunjukkan berita. Yang dimaksud dengan kebenaran suatu berita adalah jika apa yang dikatakan sesuai dengan apa yang terjadi, dan dikatakan berita tersebut bohong jika apa yang dikatakan tidak sama dengan kenyataan yang terjadi. Oleh karena itu, kalimat seperti ini disebut dengan kalimat informatif. Pada dasarnya, ketika seseorang menyampaikan sebuah berita kepada orang lain, ia memiliki 2 tujuan. Yang pertama, ada ifadah khobar, yaitu memberitahu audien tentang sesuatu berita yang belum diketahui. Yang kedua, ada lazim al-faidah, yaitu seorang pembicara memberitahu audien tentang berita yang telah diketahui oleh audien, sehingga pada hakikatnya pembicara bukan semata-mata ingin menyampaikan berita, tetapi ingin memberitahu pada orang lain bahwa dirinya pun mengetahui berita yang telah mereka ketahui. Dilihat dari keberadaan orang-orang yang menjadi audien dari berita yang disampaikan, maka kalam khobar dibagi menjadi 3. Yang pertama ada khobar ibtidai, yaitu berita yang disampaikan pada orang yang masih polos, yaitu khali zonni, belum menerima berita apapun. Di antara tanda kepolosannya adalah tidak menampakkan keraguan ataupun pengingkaran terhadap apa yang ia katakan. Kedua ada khobar tolabi. Jika audien menampakkan keraguan terhadap berita yang kita sampaikan, sebaiknya perkataan ini menggunakan penekanan dengan menambahkan kata in. Sungguh, ungkapan ini ditunjukkan pada mukhatab mutarodid dikarenakan ia butuh ungkapan yang dapat membuat dirinya yakin. Lalu yang ketiga ada khobar inkari. Jika audien menampakkan penolakan serta pengingkaran terhadap apa yang kita utarakan kepadanya, maka dalam ungkapan ini sangat diperlukan beberapa penekanan taukid dengan menggunakan 1, 2, atau 3 penekanan sesuai dengan tingkat peningkatannya. Yang kedua ada kalam insya. Kalam insya adalah kalam yang tidak berhubungan dengan benar atau bohong. Kalam insya di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada insya tolabi. Insya tolabi adalah kalimat yang menuntut terjadinya sesuatu, seperti tamani atau pengandaian, kalimat tanya, nahi, yaitu kalimat larangan, amar kalimat perintah, dan nida adalah kalimat panggilan. Kedua ada insya ghair tolabi. Insya ghair tolabi adalah kalimat yang tidak menuntut terjadinya sesuatu. Di antaranya ungkapan pujian atau mad, ungkapan celaan atau dhom, ungkapan sumpah qasam, ungkapan kekaguman ta'ajub, akad seperti pada jual beli atau akod, dan ungkapan pengharapan atau roja. Dan macam-macam insya ghair tolabi tidak termasuk pembahasan ilmu ma'ani. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fathaila Ahmad, mahasiswa Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam dari kelas PAI 2D. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Arab 3 yang terhormat Bapak Ali Abdul Holik, MPDI, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan, memaparkan, dan menjelaskan materi kelompok Bahasa Arab kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu badi. Ya. Ilmu badi merupakan salah satu cabang daripada ilmu balaghah di dalam bahasa Arab. Jadi pengertian ilmu badi di dalam kitab Qawaid al-Lughah Ar-Rabiyyah memberikan definisi atau penjelaskan. Ilmu badi adalah ilmu untuk mengetahui aspek-aspek keindahan sebuah kata atau sebuah kalimat yang sesuai dengan keadaan. Jika aspek-aspek keindahan itu ada pada makna, maka dinamakan muhassinat al-maknawiyah. Dan apabila aspek-aspek tersebut, keindahan aspek tersebut terdapat pada lafaz, maka disebut muhassinat al-lafziyah. Menurut Al-Hasimi dalam kitab Jawhir al-Balaghah, ilmu badi adalah ilmu untuk mengetahui aspek-aspek keindahan sebuah kalimat yang sesuai dengan keadaan. Jika aspek-aspek keindahan itu berada pada makna, maka dinamakan muhassinat al-maknawiyah. Dan apabila aspek keindahan itu ada pada lafaz, maka dinamakan dengan muhassinat al-lafziyah. Jadi pengertian daripada Muhammad Al-Hasimi dalam kitab Jawahir al-Balaghah dan dalam kitab Qawaid al-Lughah Ar-Rabiyyah itu sama. Ya, pengertiannya hampir sama. Nah, sedangkan dalam pokok-pokok ilmu balaghah karangan Kiai Haji Wahab Muhsin, di sini dijelaskan ilmu badi secara bahasa itu adalah sesuatu yang dibuat tanpa didahului oleh contoh. Nah, sedangkan menurut istilah ilmu untuk mengetahui cara memperindah kalam yang telah sesuai dengan tuntunan keadaan, itu adalah ilmu badi, ya, menurut Kiai Haji Wahab Muhsin di dalam karangannya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya ucapkan mohon maaf. Sekian, terima kasih. Dari saya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Ramadan dari kelompok 3 Bahasa Arab. Kelas PAI 2D akan mempresentasikan pembagian ilmu badi. Pembagian ilmu badi yang pertama, al-muhassinat al-lafziyah, keindahan lafaz adalah gaya bahasa yang membandingkan kata-kata lebih indah, enak untuk didengar dari segi lafaz atau artikulasi bunyinya. Yang kedua yaitu jinas, keselarasan bunyi akhir. Yang ketiga, iktibas, kutipan indah atau luar biasa. Yang keempat yaitu saja, harmonisasi bunyi bukan makna. Yang kelima yaitu al-muhassinat al-manawiyah, keindahan makna. Adalah gaya bahasa yang memberikan keindahan pada aspek makna atau sematik. Keindahan pada aspek makna atau sematik dalam sebuah ungkapan. Untuk yang keenam, tauriyah. Tauriyah berbunyi di balik kesamaran makna. Yang ketujuh, tibak, yaitu perkawinan dua kata yang kontras. Yang kedelapan, al-muqabalah, yaitu sebuah
perbandingan awal dan akhir. Yang 9 usnad ta'lil, memberi argumentasi yang lucu. Yang 10 yaitu taukid al-mud bima yusibih ajam, yang artinya mempertegas pujian dengan nuansa hinaan. Yang 11 takid ajam bima syibih al-mad, kebalikan dari yang nomor 10, yaitu mempertegas hinaan dengan nuansa pujian. Yang terakhir mungkin 12 usrub al-hakim, gaya orang bijak. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadiah Maidani Salam. Langsung saja, pembagian ilmu balaghah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ilmu bayan. Pengertian ilmu di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu bayan. Pengertian ilmu bayan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, pengertian ilmu bayan menurut bahasa, dan yang kedua, pengertian ilmu bayan menurut istilah. Pengertian ilmu bayan menurut bahasa ialah al-kasfu wal idahu, artinya terbuka dan jelas. Sedangkan pengertian ilmu bayan menurut istilah adalah ilmu yurafu bihi iradul ma'nal wahidi bi turuqin mukhtalifatin, artinya ilmu yang bisa diketahui dengannya penyampaian makna yang dengan cara yang berbeda-beda. Artinya, ilmu bayan ini membahas tentang suatu uraian kalimat dengan redaksi yang berbeda-beda dalam menjelaskan tujuan yang akan disampaikan. Contohnya, yang pertama, Muhammadun kalbahri fil imdidadi. Artinya, Muhammad disamakan dengan lautan karena sama-sama pemberi dan pemurah. Contoh yang kedua ialah isti'adatu ra'aitu bahran ala farsin yuda'ibu ikranahu, artinya Muhammad disamakan dengan lautan karena sama-sama pemurah. Karena kalau makna yang sebenarnya tidak mungkin lautan bersenda gurau di atas kuda dengan kawan-kawannya. Contoh yang ketiga ialah Muhammadun kasirul ramadi, artinya Muhammad banyak abu dapurnya. Ini menunjukkan banyak membakar kayu, yang biasanya banyak menunjukkan banyak masak dan banyak orang yang makan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa Muhammad itu pemurah. Ketiga contoh di atas menunjukkan sesuatu pengertian dengan redaksi yang berbeda-beda. Susunan kalimat pertama lebih jelas daripada kalimat yang kedua, dan susunan kalimat yang kedua lebih jelas daripada susunan kalimat yang ketiga. Dengan kata lain, ilmu bayan membahas tentang tasbih, majaz, dan kinayah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya, materi kelima yaitu pembagian kalam insya'i, di mana pembagian kalam insya'i secara garis besar itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada kalam insya'i tolabi, dan yang kedua ada kalam insya'i goer tolabi. Nah, sekarang yang pertama itu ada kalam insya'i tolabi, di mana kalam insya'i tolabi itu mempunyai arti sesuatu yang mengandung permintaan yang hasilnya tidak terwujudkan secara langsung. Jadi kalam insya'i tolabi mah pamenta anu pamentana teh teu diwujudkeun, teu terwujud gitulah, terwujud
pada waktu harita gitu, tidak secara langsung. Nah, di mana kalam insya'i terbagi menjadi 5. Yang pertama ada amar, al-amru, yaitu menuntut sesuatu perbuatan dari orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah, atau perintah. Selanjutnya contoh al-amru falyakul khairon aul yasmut, yang artinya maka katakanlah yang baik atau diam. Nah, gitu. Yang kedua ada nahi. Nahi itu menuntut untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan dari orang yang lebih tinggi kepada orang yang lebih rendah kedudukannya, atau larangan dari orang yang tinggi kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Contoh, la ta'kul qa'iman, janganlah makan sambil berdiri. Yang ketiga ada kalam istifham. Kalam istifham itu pertanyaan atau meminta berita atau pernyataan, dimana untuk pernyataan itu diawali oleh harap ma, ada harap ma, ada harap man, ada harap hal, ada a, mata, kam, ayana, kaipa, aina, ana, ae. Nah, contoh aziyadun koimun, apakah Ziyad datang? Selanjutnya contohnya hal yaqilul hayawanun, apakah hewan itu berakal? Nah, gitu. Yang diawali oleh huruf-huruf yang sudah dijelaskan barusan. Terus selanjutnya yang keempat ada tamani. Tamani itu mengharap sesuatu yang sulit atau mustahil terjadi, yang diawali dengan lafaz laeta. Yang selanjutnya ada an-nida, di mana an-nida itu meminta seseorang untuk menghadap dengan menggunakan huruf yang mengganti fiil, yaitu ud'u atau anadi, di mana harap nida itu ada beberapa, ada banyak. Yang pertama hamzah, ae, ya, a, ai, aya, haya, wa. Contoh nida itu menyeru, ya Muhammadu, wahai Muhammad. Nah, untuk nida itu. Nah, barusan ada 5 untuk insya'i tolabi. Yang selanjutnya ada insya'i ghair tolabi, di mana insya'i ghair tolabi itu kalam yang tidak mengandung permohonan, yang hasilnya tidak terwujudkan secara langsung pada waktu permohonan tersebut. Ada 4. Yang pertama itu ada al-qasam, yaitu sumpah. Qasam itu sumpah. Huruf sumpah ada 3, wawu, ba, ta, wallahi, billahi, tallahi. Ya, yang selanjutnya ada taroji. Taroji itu mengharap sesuatu yang mungkin terjadi. Contoh, la'alla sa'ata qaribun, semoga hari kiamat itu dekat atau cepat tibanya. Yang keempat ada fiil almad dan azam. Contohnya nikma dan bisa. Contoh nikma al-abdu awwabun, sebaik-baik hamba adalah banyak bertobat.
Selanjutnya bi'sal khulqul kadzib. Sejelek-jelek perilaku adalah berdusta. Sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf bila banyak kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 3 mau mencoba menjelaskan atau mempresentasikan tentang ilmu balaghah. Di sini ada pertanyaan, apa itu ilmu balaghah? Ilmu balaghah adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengolah kata atau mengolah susunan kalimat bahasa Arab dengan indah. Selain itu, gaya bahasa yang digunakan harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang dikaji dalam ilmu balaghah itu ada 2. Yang pertama itu ada balaghatul kalam, yang kedua itu ada balaghatul mutakalim. Apa yang disebut balaghatul kalam? Yaitu mutabaqatul kalami li muqtadal hali ma'al fasahatihi. Yang artinya kesesuaian ungkapan dengan tuntutan keadaan, dengan kata lain serasi antara redaksi dan situasi. Seperti itu. Contohnya ada salah satu anak yang ingin membeli ke pedagang, yang memanggil ke pedagang. Contohnya dalam bahasa Sunda itu mang. Itu kalau di dalam ilmu balaghah bisa disebut balaghah. Yang disebut balaghah yang saya sebutkan tadi itu adalah serasi antara redaksi dan situasi. Seperti itu. Yang kedua itu ada balaghatul mutakalim, yaitu kemampuan si pembicara menyampaikan ungkapan yang balaghah. Seperti itu. Oleh karena itu, apa sih ilmu balaghah? Ilmu balaghah itu adalah qawaidul uslub, yaitu aturan tentang gaya bahasa. Apa itu gaya bahasa? Fannu ta'biril makna, yaitu cara mengungkapkan tujuan. Contoh, ada salah satu mahasiswa yang izin ada salah satu mahasiswa yang izin. Contohnya pakai bahasa Sunda ya. Yang pertama itu adalah Pak Abi bade izin ka WC. Yang kedua itu adalah Pak Abi bade widi ka pengker. Yang ketiga itu adalah Pak Abi bade widi keluar. Sebenarnya itu tujuannya satu, tapi uslub atau gaya bahasanya yang berbeda-beda, cara pembahasaannya yang berbeda, seperti itu. Makanya lahirnya ilmu balaghah yang akan menilai dan mengarahkan bagaimana apa kita sampaikan bisa pas dengan situasi, seperti itu. Yang dimaksud uslub itu di sini ada 3. Yang pertama uslub ilmi. Uslub itu adalah gaya bahasa. Yang pertama itu adalah uslub ilmi. Yang kedua itu adalah uslub adabi. Yang ketiga itu ada uslub khitobi. Yang pertama itu ada uslub ilmi, yaitu gaya bahasa ilmiah. Gaya bahasa ilmiah, contoh fa'il adalah isim yang dirofakkan. Itu uslub ilmi atau gaya bahasa ilmiah. Yang kedua itu adalah uslub adabi. Contohnya, uslub adabi itu adalah gaya bahasa sastra. Cenderung pada aspek imajinasi uslub adabi itu. Contohnya, mentari tersenyum padaku pada siang ini. Seperti itu kurang lebih contohnya. Yang ketiga itu adalah uslub komunikatif. Uslub komunikatif itu adalah bahasa ngobrol, bahasa sehari-hari, seperti itu. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.